Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan semuanya, dan kali ini kita balik lagi buat ngebahas buah laptop gaming premium yang sangat ngebut dari laptop Acer di tipe Acer Predator Helios Neo 16 PHN167172DN. Nah, laptop ini harganya itu di bawah di angka 20 jutaan rupiah dan punya performa yang cukup ngebut banget. Kemudian selain laptop ini ngebut bro ya, dia juga punya desain yang cukup swanger kayak gini. Jadi kelihatannya itu gaming habis. Cuman karena dia masih pakai prosesor varian Intel Gen 13 prosesor, jadinya untuk desain di laptop ini khusus di bagian cover dia tuh mengusung bagian desain yang klasik. Jadi logonya nggak nyala, beda banget sama seri Predator Helios Neo yang menggunakan Intel Core Gen 14. Nah, perbedaannya seperti ini. Lalu perbedaan yang lain dia juga ada di bagian exhaust yang finishingnya itu beda-beda, meskipun jumlah exhaustnya sama-sama pakai 4 buah exhaust. Ini kalau kita perhatikan di yang Gen 13 dia ada finishing warna biru, sementara yang pakai Gen 14 warnanya itu silver dengan model yang sedikit mengkotak seperti ini. Namun overall kalau untuk yang lain dia itu semuanya sama. Contohnya seperti kayak keyboardnya udah sama-sama full size. Warna keyboardnya juga sama-sama pakai RGB 4 zona seperti ini. Lalu di bagian tombol di keyboard ini juga ada satu yang menarik bro. Dia itu sebenarnya tombol powernya terletak di bagian pojok kanan atas. Lah kalau tombol di bagian kiri atas, dia itu fungsinya adalah untuk meningkatkan performa dengan cara yang cukup simpel, tinggal kita menekan satu buah klik aja. Nah ini jangan sampai salah tekan, karena pas lagi mati kalian tekan yang di pojok kiri atas, ini nggak nyala bro, karena ini memang bukan tombol power. Kita geser ke bagian display. Nah, si Predator Helios ini bro, dia itu punya layar IPS resolusi 2,5K, dilengkapi sama refresh rate di angka 165 Hz. Jadinya ini layarnya menurut saya cukup ngeri kali karena resolusi tinggi, sehingga semisal laptop ini layarnya kita buat ngedesain, dijamin tampilannya approve banget bro. Warnanya akurasinya bagus karena sudah mengantongi sertifikasi 100% sRGB. Terus misal kita pakai buat game, dia tuh gamenya pasti akan dijamin smooth banget. Karena fitur yang ada di layar ini dia sudah dilengkapi oleh fitur G-Sync yang bisa mengurangi lag serta stuttering di dalam game kalian. Terus misal kita pakai lagi nih, laptop ini untuk kebutuhan online, kameranya juga termasuk bening. Meskipun secara hardware dia hanya menggunakan resolusi basic yaitu di angka 720p per 30 fps, tapi sudah punya fitur premium yaitu Windows Studio Effect. Jadinya pas kita buat meeting online, kita bisa setting background blur, tracking, sama juga model framing seperti ini. Lanjut, kalau kita lihat dari segi bobotnya, laptop ini dia itu punya bobot yang menurut saya memang sedikit berat bro ya, beda sama laptop gaming entry level. Dia itu bobotnya di angka 2,56 kg. Dan bobotnya ini dia berkombinasi bro ya, antara aluminium atau cover sama palm restnya aluminium, cuman di bagian bawah penutup sini bro, dia berbahan dari plastik ABS seperti ini. Tapi benefitnya, karena laptop ini punya bodi yang bongsor, jadinya dia itu punya colokan yang cukup lengkap. Dan di dalam colokan ini bro, dia sudah punya colokan Thunderbolt. Nah, dengan colokan ini akan sangat membantu sekali buat teman-teman buat memaksimalkan kebutuhan streaming 4K. Atau kalian bisa menghubungkan satu buah colokan ini dengan banyak koneksi, cukup dengan Thunderbolt seperti ini aja. Nah lanjut bro, kita mau geser ke bagian spesifikasi. Tapi sebelum spesifikasi, saya mau spill sedikit bro ya, bahwa laptop yang kita bahas ini bro, nanti kita akan head to head kan dengan kompetitor yang sama-sama punya harga di angka 20 jutaan dan speknya juga setara seperti ini. Kira-kira menang mana ya bro ya dibandingkan kompetitor nantinya. Tapi sebelum kita ngebahas kompetitornya, kita masuk dulu bro dalam spesifikasi yang ada di Acer Predator Helios 16 ini. Pertama-tama untuk dapur pacunya, laptop ini dia pakai prosesor Intel Core i7 Gen 13 yang kodenya adalah Raptor Lake. Nah, tepatnya serinya adalah 13700HX yang memiliki TDP di angka 55 Watt dan dia itu punya 16 core per 24 thread serta speed maksimal di angka 5,0 GHz. Kemudian untuk RAM-nya, laptop ini sudah dikasih 16 GDDR5 yang frekuensinya 4800 MHz. Dan untuk RAM-nya ini dia pakai 2 channel bro ya, jadi 8x2 yang masih bisa kita expand hingga 64 GB. Terus penyimpanannya dia sudah dikasih penyimpanan cukup jumbo, kapasitas 1 tera dengan jenis M2 NVMe Gen 4 yang speednya di atas 6400 MB/s plus masih ada satu slot kosong lagi. Lalu untuk VGA-nya, laptop ini dia pakai RTX 4060, VRAM 8GB DDR6 dengan TDP full power yaitu di angka 140 Watt kayak gini.
Kemudian untuk Windows-nya sudah pakai Windows 11 plus OHS. Dan untuk penunjang dari semua komponen ini bro, laptop ini didukung oleh baterai 4 sel dengan ukuran jumbo 90 Wh. Cuman karena untuk semua hardware-nya itu memang haus akan daya, jadinya pas kita panjer untuk kebutuhannya mungkin standar basic ataupun untuk yang agak berat-berat, laptop ini hanya mampu bertahan di angka 2,5 sampai 3 jam doang. Serta chargernya ini ukurnya lumayan gede seperti ini bro ya. Chargernya itu tegangannya 330 watt dan bobotnya itu di angka 1 kg seperti ini. Tapi, semisal kita geber laptop ini bro untuk kebutuhan yang semisal berat-berat, contohnya untuk render ataupun untuk kebutuhan berat seperti kayak bermain game, suhunya teman-teman nggak usah khawatir karena suhunya cukup stabil di angka 47 derajat Celcius karena laptop ini mengandalkan dual fan dengan teknologi baling-baling khusus yang dikasih nama dengan teknologi Aeroblade Gen 5. Sama untuk di bagian presornya dia itu untuk thermalnya menggunakan liquid metal. Jadinya untuk pendinginan di dalam komponen mesin di sini ini sudah cukup maksimal sekali. Terus untuk yang terakhir, garansi laptop ini sudah dikasih jaminan selama 3 tahun plus ADP. Jadi kalau ada kerusakan, tinggal kita bawa aja ke service center yang terdekat di kota kalian masing-masing. Nah, setelah kita mengetahui speknya, waktunya saya ngasih spill tentang kompetitor apa sih yang kira-kira speknya mirip kayak gini dan di harga 20 juta rupiah. Nah, ini dari beberapa merek kita nemu nih satu yang mungkin ini lawan sepadan nih bro ya. Segmennya sama-sama premium dan yang kita temukan ada di merek Lenovo di tipe Legion 5. Wah, ini seram nih bro perbandingannya bro. Untuk spek Lenovo sendiri, dia itu kalau kita head to head kan secara spek kayak gini bro ya. Secara prosesor dia masih lebih tinggi punyanya si Acer Predator Helios 14 karena menggunakan prosesor Intel i7 Gen 13 13700HX. Nah, si Legion 5 ini bro, dia itu memanfaatkan Gen 13 tapi 13650HX. Terus pada lain selain dari prosesor, memorinya dari kedua laptop ini juga beda. Kalau si Acer dia pakai 16 GB DDR5, sementara si Legion 5 dia itu RAM-nya lebih tinggi pakai 24 GB DDR5. Terus untuk perbedaan terakhir dia itu ada pada layarnya. Si Acer ini unggul dengan resolusi layar tinggi yaitu 2,5K 165 Hz. Sementara kalau si Lenovo Legion dia itu hanya memanfaatkan resolusi Full HD di 1920 x 1080 dan juga refresh rate di angka 144 Hz. Terus untuk yang terakhir dari perbedaan ini, kita juga mau compare nih bro, misal kita keber untuk kebutuhan benchmark sintetis, render hingga kebutuhan gaming, kira-kira menang mana bro ya? Antara si Predator versus si Legion 5. Ayo kalian pilih mana? Asli bro, seru bro. Kalau lawannya itu Legion, nah saya ini benar-benar excited bro, karena kalau kita lihat dari segi performa dan juga harga yang ditawarkan setelah body, ini benar-benar kayak setara ini. Apple to Apple 20 jutaan sama-sama pakai prosesor HX. Tapi nyatanya kalau kita rangkum dari semua hasil tes tadi, tetap si Acer Predator Helios Neo ini dia memang unggul tipis dari segi semua performanya. Padahal ini kalau kita lihat RAM-nya itu lebih tinggi punyanya si Legion 5, dia pakai 24 GB. Tapi kalau kita lihat unggulnya si Acer, dia itu ada di 2 poin utama. Prosesor pakai 13700, kemudian yang terakhir dia ada pada layar yang menggunakan resolusi 2,5K. Jadi pandangannya pas kita buat contohnya ngedit sesuatu, ini akan terlihat lebih luas. Terus kalau buat main game, nah ini lebih smooth bro, karena untuk refresh rate-nya dia sudah di angka 165 Hz. Ya udah, mungkin cukup informasi yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat nih buat kalian yang lagi galau cari laptop gaming premium di harga 20 jutaan rupiah. Ini mantap bro, ini bro, RTX 4060 dengan dapur baju yang cukup gacor di kelasnya. Ya wes gitu aja bro ya. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke? Mantap.